Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Tayyib, ikhwani fillah, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucap al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kita, yaitu tadabbur surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj terdiri dari 22 ayat dan makiyah. Ya. Ahli tafsir sepakat bahwa diturunkan di Mekah setelah surat Asy-Syams. Meskipun tata letaknya di dalam Al-Quran, ya itu setelah surat Al-Insyiqaq, tetapi diturunkannya setelah surat Asy-Syams. Surat Al-Buruj ini masih membahas dan menekankan masalah akidah dan juga penguatan keyakinan tentang hari akhir. Di samping itu, ada tambahan yang ada dalam surat ini selain pembahasan tentang akidah dan juga hari akhir, juga ada tentang kisah yang sangat sering kita dengar, yaitu Ashabul Ukhdud, yaitu para penggali parit. Ya, bukan Ashabul Udud. Nah, itu kan tukang-tukang rokok itu. Ya, ini adalah Ashabul Ukhdud, yaitu sebuah cerita tentang pengorbanan dan tebusan jiwa dalam mempertahankan akidah serta iman. Insya Allah, demi akidah dan imannya sampai ditebus jiwanya, ya, rela mati. Dalam surat ini Allah juga kembali bersumpah seperti surat-surat yang lain, ya. Allah banyak bersumpah, ya. Allah bersumpah dengan langit ciptaannya yang memiliki gugusan-gugusan bintang, tempat bintang-bintang berpusat dan beredar, serta demi hari yang telah dijanjikannya, yaitu hari kiamat, sekaligus menyampaikan kedahsyatan kekuasaan Allah yang tiada batas. Baik, kesaksian-kesaksian. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidi wa masyhud. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan hari yang dijanjikan dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Syahid wa masyhud, yang menyaksikan dan yang disaksikan. Dalam hal ini Allah bersumpah dengan 4 hal dalam 3 surat itu. Suratnya ada 3, ya, ada 3 ayat, ya, tetapi ada 4 sumpah, ya, 4 hal. Yang pertama, demi langit yang mempunyai gugusan-gugusan bintang. Langit yang luasnya hanya Allah yang tahu, ya. Hanya Allah yang memiliki gugusan tersebut. Tempat semayam bintang-bintang yang menjadi penghias alam semesta, sekaligus sebagai pelempar untuk setan-setan. Hal ini agar manusia itu berpikir bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah itu sangatlah jelas, bisa dilihat, dirasakan, ditadaburi, dan juga tentunya pada akhirnya diperintah untuk mengambil i'tibar, pelajaran ataupun kesimpulan. Memang sampai saat ini tak ada yang bisa mencapai langit, bahkan melihatnya pun tak sanggup. Namun manusia bisa melihat dan memperhatikan bintang-bintang yang dijadikan Allah sebagai penghias langit dunia. Yang kedua, Allah bersumpah dengan hari yang dijanjikan. Para ahli tafsir sepakat bahwa hari yang dijanjikan atau wal yaumil mau'ud itu adalah al yaumil qiyamah, itu yaumul qiyamah. Ketiga dan keempat, ya, wasyahidi wa masyhud. Yang pertama, yang keempat, yang ketiga adalah syahid, ya. Allah bersumpah dengan syahid, yaitu yang menyaksikan, dan masyhud yang disaksikan. Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, Sa'id bin Jubair menafsirkan syahid yaitu Allah dan masyhud adalah yang selainnya. Berarti makhluk, ya. Kalau Allah syahid, maka masyhudnya adalah makhluknya. Sedangkan Mujahid dan Ikrimah berpendapat bahwa syahid adalah manusia
dan masyhud adalah yang bisa dilihatnya. Sahal bin Abdullah mengatakan bahwa syahid adalah malaikat dan masyhud adalah manusia dan amalnya. Hal tersebut juga sekaligus mengingatkan manusia akan adanya pengawasan dan pengadilan agung. An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sumpah-sumpah di atas terjawab dengan ayat keempat, ya, kelima, keenam, dan ketujuh. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka berbuat terhadap orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ya, jadi mereka orang-orang yang menyaksikan orang-orang yang di Ashabul Ukhdud, ya, yang berapi-api itu dibakar. Ini ada sebuah cerita yang sangat panjang sekali dan itu ceritanya sahih, ya, karena dalam hadis, ceritanya ada dalam hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, ya. Riwayat dari sahabat Suhaib Ar-Rumi, Rasulullah bercerita tentang Ashabul Ukhdud. Dahulu ada seorang raja. Dahulu ada seorang raja. Rajanya dari mana? Dari negeri Yaman. Nama daerahnya Najran. Ada juga yang mengatakan peristiwa ini terjadi di negeri Habasyah, Ethiopia. Tapi pendapat pertama yang lebih kuat, yaitu di daerah Yaman. Yang raja itu memiliki penasehat seorang ahli sihir yang ternama. Usianya sudah sangat lanjut. Penyihir tersebut hendak mencari penerus dan pewaris ilmunya yang kelak akan menggantikan posisinya sebagai penasehat raja. Hingga didapatilah seorang anak laki-laki yang cerdas. Sayangnya, sang anak tersebut sering berbeda pendapat dan perangai dengan sang penyihir. Di tengah jalan antara rumahnya dan istana, terdapat sebuah gua yang dihuni oleh seorang rahib. Rahib itu pendeta. Setiap gulam lewat atau setiap anak kecil lewat tempat tersebut, ia selalu bertanya beberapa hal kepada sang pendeta, sang rahib. Hingga sang rahib mengaku bahwa dia menyembah Allah dan mengesahkannya. Lambat laun anak kecil itu, ya, atau pemuda itu lebih suka berlama-lama di tempat rahib untuk belajar dan selalu terlambat datang ke tempat tukang sihir. Harusnya kan anak kecil, anak pemuda yang cerdas tadi kan harus belajar ke tukang sihir toh. Tapi malah dia belajarnya ke rahib yang tadi sudah masuk Islam atau masuk beriman pada Allah. Hingga suatu saat kerajaan memerintahkan menjemput ke rumah karena hampir saja ia tidak hadir pada suatu hari. Pemuda memberitahu perihal ini kepada rahib. Sang rahib menjawab mencarikan rasionalisasi. Jika penyihir itu bertanya di mana engkau, jawab saja aku ada di rumahku. Jika keluargamu menanyakan keberadaanmu, maka beritahu mereka bahwa engkau berada di tempat penyihir. Suatu hari, ketika pemuda sedang di jalan, ia menjumpai sekelompok orang terhenti jalannya karena ada binatang buas yang menghalangi mereka. Pemuda segera mengambil batu dan berkata, "Ya Allah, jika yang dikatakan sang rohib benar, maka izinkan aku membunuh binatang ini. Jika apa yang dikatakan sang penyihir yang benar, maka aku akan meminta supaya engkau menggagalkan membunuh binatang ini." Kemudian ia lempar batu tersebut dan binatang itu mati seketika. Orang-orang pun terperanjat setelah tahu bahwa anak kecil itu yang membunuhnya. Mereka berkata, anak itu tahu suatu ilmu yang tidak diketahui oleh orang lain. Hingga didengarlah oleh seorang pejabat kerajaan yang buta. Ia mendatangi pemuda dan berkata, jika engkau kembalikan penglihatanku, maka akan aku beri hadiah ini dan itu. Pemuda menjawab, aku tak memerlukan itu dari Anda. Jika aku bisa mengembalikan penglihatanmu, apakah engkau beriman kepada zat yang mengembalikan penglihatanmu? Dia menjawab, ya. Maka sang buta tersebut dapat melihat dan beriman kepada pemuda. Berita ini tersiar sampai ke kerajaan. Hingga sang raja marah besar dan membunuh siapa saja yang mengikuti ajaran sang pemuda. Hingga ditangkaplah sang rohib dan sang buta yang telah melihat. Mereka berdua dibunuh dengan sadis.
yaitu dibelah badannya dengan gergaji. Pemuda yang ditangkap akhirnya dibawa ke atas gunung bersama beberapa tentara kerajaan untuk dilempar dari atas gunung. Namun tak ada yang selamat dari atas gunung kecuali pemuda, dan ia pun kembali. Sang raja memerintahkan untuk membawa pemuda ke tengah laut untuk dibuang di sana. Badai pun menyerang mereka. Tak ada yang selamat kecuali pemuda. Ia pun kembali lagi. Setiap makar yang dibuat untuk membunuhnya selalu gagal. Akhirnya pemuda itu berkata kepada raja, "Engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan menyalibku di depan rakyatmu, kemudian memanahku sambil berkata, Bismillahirabbil gulam, dengan nama Allah Tuhan anak kecil ini." Setelah disalib dan sang raja mengucapkan kata-kata tersebut dengan keras, panah yang meluncur dari busur sang raja itu pun menancap di tubuh Gulam dan menewaskannya sebagai seorang syahid. Orang-orang di sekitarnya berkata, "Pemuda atau Gulam tahu ilmu yang tidak diketahui orang lain. Kita harus beriman kepada Tuhannya." Sang raja murka dan memerintahkan untuk menggali parit yang dinyalakan api. Barang siapa yang tak mau meninggalkan agama pemuda itu, maka akan dilempar ke dalam parit yang menyala-nyala tersebut. Hingga ada seorang ibu yang menyusui anaknya sedang ragu-ragu. Sang bayi yang ada dalam buayannya dengan mukjizat Allah pun berkata meyakinkan, "Ibu, sabarlah. Sesungguhnya engkau berada dalam pihak yang benar." Itu ceritanya sangat panjang sekali, ya. Ashabul Ukhdud. Jadi yang sering kita baca dalam surat Al-Buruj itu ceritanya, ya. Jadi sampai bayi meyakinkan ibunya kalau sedang dalam jalan yang benar. Itu termasuk mujizat beberapa bayi kecil yang bisa berbicara dengan izin Allah. Jadi dalam peristiwa pembakaran dan pembunuhan kaum mukminin ini gugur sebagai syuhada ribuan orang-orang yang beriman kepada Allah. Raja Najran tersebut mengerahkan segala tentaranya untuk membunuh kaum beriman dengan cara membakar mereka hidup-hidup di dalam parit besar yang mereka sediakan. Mereka saling menyaksikan dan dengan bodohnya mereka melakukan kedoliman. Hati nurani mereka yang jernih telah terkeruhkan oleh angkara dan nafsu kekuasaan. Syahidu wa masyhud. Mereka menyaksikan, ya, apa yang mereka saksikan, yaitu mereka menyaksikan orang-orang sedang dibakar. Masya Allah. Lanjut? Lanjut tidak? Lanjut. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid." Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi apa yang dilakukan oleh Ashabul Ukhdud itu bukan sesuatu yang hal yang baru. Dulu Bani Israel, ya, mereka lebih sadis lagi, ya. Mereka mengejar Nabi dan Rasul, dibunuh, dan itu terulang terus sepanjang waktu. Karena dalam realita akan selalu ada tokoh antagonis yang memusuhi risalah yang dibawa oleh utusan Allah. Selalu ada hal yang semacam itu. Orang-orang kafir yang dengki dan iri tersebut tidaklah berbuat keji dan menyiksa kaum mukminin kecuali hanya karena keyakinan yang mereka pegang dengan sepenuh jiwa. Kaum mukminin tersebut disiksa hanya karena mereka beriman kepada Allah. Kalau mereka tidak beriman nggak akan disiksa, ya. Cuma karena beriman saja sampai sebegitu dahsyatnya. Dan tentu itu sudah terjadi sebelum sebelum kita ada. Nabi-nabi terdahulu, Rasul-Rasul terdahulu, bahkan di zamannya Nabi Muhammad sendiri pun, apapun yang dirasakan oleh as-sabiqunal awwalun pada periode Mekah, ya, bahkan Nabi sendiri pun, ya, itu juga dapat intimidasi. Nabi dan juga para sahabat terdekatnya. Lebih-lebih, ya, apalagi sepeninggal Khadijah,
istri tercinta beliau dan juga paman beliau Abu Thalib. Ya. Semuanya setelah sepeninggal itu berbalik membenci beliau. Bahkan beliau sampai ingin mengasingkan diri pergi ke daerah Taif mencari keamanan, mencari bantuan, ibaratnya mencari orang-orang yang bisa menerima beliau. Ternyata malah sudah dikasih gosip ya. Orang-orang Taif sudah termakan isu hingga akhirnya beliau tidak jadi di Taif, keluar dari Taif berlumur darah. Kasihan beliau. Tega ya ada orang seperti itu. Tapi kemudian orang-orang yang melakukan semacam itu kepada Nabi dan para sahabat pada waktu itu, fa'innahum la ya'lamun gitu. Ketika Nabi ditawari oleh malaikat penjaga gunung, Nabi menolak. Ya, Nabi menolak. Karena apa? Yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu, karena mereka dasarnya tidak tahu, hanya termakan isu. Sebegitunya Nabi Muhammad memaafkan. Ya, memaafkan kekejaman aniaya yang ditujukan kepada beliau. Kemudian saya lanjutkan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, kemudian orang-orang yang mendatangkan cobaan itu tidak bertaubat, maka bagi mereka adab jahannam dan bagi mereka adab neraka yang membakar. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Sementara itu orang-orang yang bersabar, ya, mampu teguh dalam keimanan, keislaman, akidahnya, meskipun dihimpit aniaya oleh orang-orang jahat, ya, itulah hanya di dunia, tapi nanti di akhirat mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan itulah kemenangan yang hakiki. Ya, itulah kemenangan yang hakiki dan juga ridho hakiki. Apa ridho hakiki? Rela yang hakiki masuk surga. Kemudian yang berikutnya, inna batsya rabbika lasyadid. Nah, zat yang bisa dan mampu berlaku apa saja terhadap orang-orang zalim serta pasti memberikan balasan yang baik pada hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang tak memiliki kekurangan sedikit pun. Di dalam ayat ini disebutkan beberapa karakteristik yang sesuai dengan makom cerita Ashabul Ukhdud serta setting umat Islam pada periode Mekah yang sangat tertindas. Sifat pertama, ya, inna batsya rabbika lasyadid. Sifat pertama, sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Penempatan sifat ini mungkin dimaksudkan sebagai peringatan keras bagi orang-orang zalim, sebagai ancaman sekaligus teguran, juga membuka peluang bagi mereka untuk bertaubat. Karena Allah sanggup menangguhkan adabnya sekaligus membalas kekejaman orang-orang zalim tersebut dengan balasan yang sangat pedih dan setimpal juga. Yang kedua, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Adapun penguasa hari kebangkitan sekaligus sang pencipta yang tak tertandingi ini adalah zat yang sanggup menciptakan apapun dari permulaannya. Apalagi sekedar mengembalikan dari yang pernah ada, tentunya hal itu tersebut sangatlah mudah. Dan setelah dihidupkan lagi, mereka semua menerima konsekuensinya. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, dan yang buruk akan menerima pembalasan yang setimpal. Wa huwal ghafurul wadud. Dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih.
Dzul arsyil majid, fa'alul lima yurid. Allah yang mempunyai arsy, lagi maha mulia. Dzul arsyil majid, maha kuasa berbuat apapun yang dikehendakinya. Fa'alul lima yurid. Kemudian, hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud. Ini kita belajar lagi dari sejarah masa lalu. Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud? Ya, saya ingatkan ceritanya kaum Fir'aun sama kaum Thamud. Kaum Thamud itu kaum yang hebat, yang cerdik, yang pandai, kuat. Ya. Peradabannya paling maju pada zamannya. Tetapi apa? Ya, balil ladina kafaru fi takdzib. Mereka sebenarnya pandai memahat gunung. Ya. Seniman-seniman hebat yang memahat gunung menjadi hunian. Batu-batu dibuat jadi rumah. Ya. Tetapi apa? Balil ladina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Tapi mereka itu mendustakan. Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfud. Nah, orang-orang yang digambarkan ya di atas sungguh berbuat apa saja dalam hidup mereka. Mereka bahkan sangat yakin bahwa hari akhir adalah sebuah mitos belaka, kata orang kafir. Mereka itu mencari ya, mendustakan hari akhir dan segala hal yang menjadi keniscayaannya. Hari kehancuran, hari kebangkitan, hari perhitungan amal, hari hisab, mereka itu nggak percaya. Dan bal huwa Qur'anun Majid, dan bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia. Nggak percaya juga sama Al-Quran. Jika yang mereka dustakan dan mereka anggap mitos adalah Al-Quran, berarti sama saja dengan menuduh Allah ya bahwa Allah adalah pembohong besar. Jadi kalau mendustakan Al-Quran berarti mendustakan Allah, menganggap Allah itu pembohong. Dan ini mula-mula petaka yang besar yang akan mendapatkan murka Allah. Fi lauhim mahfud. Mereka itu nggak tahu kalau yang mereka dustakan itu adalah kalam suci yang tersimpan di lauh mahfud. Menurut Ibnu Abbas, luasnya melebihi luas langit dan bumi. Warnanya putih cemerlang. Lembarannya terbuat dari permata yakut merah yang mengkilat, penanya adalah cahaya. Allah menengoknya dalam sehari 300 kali. Allah mencipta dan memberi rezeki. Allah menghidupkan dan mematikan. Allah memuliakan seseorang dan merendahkan yang lainnya. Allah melakukan semuanya sesukanya, sesuai kehendaknya, tanpa ada yang menghalanginya. Dan paling akhir, semoga takdir kita yang termaktub dalam Lauhul Mahfuz sebagai hamba-hambanya yang soleh dan dirahmati selalu oleh Allah, baik di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Karena kan semuanya takdir kita sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Kita nanti hidup di mana, lahir di mana, rezeki kita, jodoh kita, mati kita, semuanya sudah termaktub di Lauhul Mahfuz. Termasuk juga Al-Quran. Maka itu tidak boleh kita dustakan. Karena bagian dari al-imanu bi kutubihi dan juga al-imanu bil qadri. Ya, beriman kepada takdirnya. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Tafadhol. Cukup? Ada pertanyaan, Hi? Belum, Belum. Tayyib.
Kalau tidak ada, nanti materi akan saya share di grup. Kemudian jangan lupa mengisi presensi dan juga rekaman webinarnya nanti akan saya susulkan di lain waktu. Barakallahu li wa lakum nahtatim bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Iqbal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tinggalkan room meeting. Tafadhal. Barakallah.